Oke, balik lagi ke channel aku ya, gue. Hari ini kita masih lanjut nobar lagi kita ya. Kita masih mau melanjut nonton like shop ini gue ya. Toko lampu ya, gue sih episode 2. Gimana cerita kelanjutannya ya kan, gue? Oke, tanpa banyak bacot kita lanjut aja, gue. Oh, ini kita mulai filmnya dengan di tempat yang lain lagi ya, woi. Ini kayaknya kakak ini dia mau nyewa ini ya, woi. Ini sama bapak kos ini, mak nyentrik kali bapak kos ini. Dia mau nyewa tempatnya ini, woi. Ini kakak ini cek and recheck rumahnya ya. Ternyata kakaknya sudah kandung suka sama rumah ini ya. Kayaknya nggak ada yang aneh rumah ini kalau siang-siang. Ini setting masih siang ini, tahu kita malamnya. Oh, nah itulah dia, weh. Ada satu pintu yang tidak bisa dibuka. Panjang rambut bapak kosnya itu, rambut bawahnya pasti gundul. Nah, singkat cerita, akhirnya kakak ini pindah lah dia membawa barang-barang ini. Dia ini manusia apa hantu sekarang ini? Bisa dia pindah. Nah, dilanjut dengan bersih-bersih ya. Itulah kan pindah rumah itu harus bersih-bersih dulu, bersih-bersih yang rapi, dan biar enak, biar nyaman rumah itu. Lanjut bersih-bersih, tapi sepatu itu sepatu merah. Kakak ini tangannya terluka ya karena dia memasang cermin. Tangannya terluka terkena martil. Kakak ini udah merasakan juga ada sesuatu di belakangnya. Nah, rupanya episode gue ini, nah, judulnya pintu. Pintu dulu ya. Pas di luarnya ada seorang pelajar yang berjalan sendirian. Ingat nggak yang di episode pertama itu si Mawar itu bilang, teman-temannya bilang di tempat ini ada pria yang nyanyi tapi nggak ada wujudnya. Nah, inilah dia. Udah jelas ini ada arwah dewa ya, tapi dia masih belum sadar kalau dia itu arwah ya. Oh, ternyata kakak yang penyewa ini kerjanya penulis dia mencari tempat yang tenang. Malah nyanyi pula, bukan baca kursi kau tahu kalau belum. Nah, akhirnya pelajar itu sampai juga di toko lampunya, tapi dia tidak masuk. Ternyata dia memilih pergi ya. Ternyata disinilah dia mulai keanehan. Dan ternyata keanehan itu mulai terjadi ya. Udah kalian lihat itu tadi tuh, ternyata ada sosok bayang-bayang yang menemani kakak itu ya. Juga di pintu juga ada sosok bayang-bayang juga ya. Bayang-bayang siapakah itu? Bayang-bayang mantan? Oh no. Mampus. Nah, pada keesokan malamnya kejadian itu kan terus terulang. Jelas lampu mati gitu. Sebenarnya ini bukan lampu mati, dia seperti apa lah, masih spoiler lah, tonton aja lah ya, aku ceritain aja lah apa yang terjadi di scene ini ya, jangan kita spoiler. Ternyata kita pindah ke tempat lain, kita berada di bagian rumah sakit. Dokter lagi memeriksa pasien dan dia berkhayal bermimpi ya, bermimpi bertemu 7 bidadari ternyata ya. Delirium, saya baca itu ada tulisan Korea. Delirium lah. Oh, delirium. Apa delirium? Ini sepertinya apa ya? Apa hubungannya? Ini keluarga siapa sekarang ini? Saya masih belum tahu siapa. Dari yang pemain-pemain yang diperlihatkan tadi itu, siapa yang sebenarnya yang udah mati sebetulnya. Nah, kembali ke kakak ini ya, ternyata dia masih tetap diawasi oleh hantu di rumah itu. Oleh hantu penunggunya.
ini ngapain lah sendiri, perempuan sendirian pula tinggal lagi, ada nomornya kakak ini. Kita bawa adiknya, nah di besokan harinya lewat lagi lah abang ini, abang pelajar itu. Nah itu tadi siapa itu tuh, si Mawar itu kan, kalau dia pakai handphone ya, nampak dia. Apakah ada muncul di bawah jendela tadi? Ternyata tidak. Nah, setiap lewat abang tuh mati lampu dia, setiap lewat adik-adik pelajar itu. Nggak aneh kan, tinggal sendiri ya, kalau kembur lah itu. Walah kak, ada kerjaan aja, kau nggak cari suami, tiba-tiba lampunya hidup rupanya weh. Pintu yang tidak bisa terbuka tadi, ternyata lampunya hidup, ada seseorang di dalamnya. Nah, kakak emang memberanikan diri mencoba membukanya, dan wah itu berubah. Ini siapa nih ya, ini artis terkenal itu. Siapa ya? Ini bintangnya ya, ini anak mudanya sebenarnya, kalau dari posternya ini anak mudanya. Ini anak mudanya loh, karena dia punya hotel IndiHome. Dia curhat dia sama pintu, dia curhat lagi sama pintu ini ya, sama pintu toilet, sama kloset toilet. Seso mio, weh. Siapa yang udah itu? Tolong, kakaknya belum siap nih, belum cebok dia. Allah lah. Allah kawin. Kalian dulu nggak terkejut aja. Antu itu kan ngapain? Dia tahu orang lagi berak, cebok lagi. Tahu Allah ini. Orang belum cebok dia pula menggedor-gedor ini. Di sebelah apa? Tiba-tiba lampunya over bright. Ya, bisa. Tengok kakak itu rupanya. Oh, tiba-tiba lampunya hidup lagi ya, woi. Nah, inilah dia siswi yang paling rajin nih ya. Di tengah malam dia pulang ya, kakak. Aduh. Wah, yang lain kawan-kawannya pulang, dia masih tinggal situ, tiduran dia. Ternyata si Mawar ini meninggalkan temannya sendirian di situ ya. Oh mak, ini apakah ada efek-efek kejutan lagi? Aduh, di episode 2 ini umur jantungan kita ini. Aduh, suka jantung, agak mundur sedikit lah ya kita ya. Jangan tengok ini, awak pun takut kibi. Center apa loh? Oh ini yang apa itu tadi nih yang semalam? Ini arwah ini, woi. Aduh Mawar, nasib apa Mawar? Jalan pula deh sama hantunya itu malam kakak itu ya. Kejam kali kakak itu. Dia belum menyadari rupanya, dia rupanya sudah menyadari ternyata temannya begu ganjang rupanya ya guys. Mak dah kak, dah mau deh lari cabut. Wah udahlah dikejar dia, terkencing kuncing. Tadi kalau mau. Oh, gua ini juga
anak mudanya juga. Apakah yang akan dilakukan Wa ini? Apakah dia akan membacakan ayat kursi? Kita lihat saja, weh. Buka kacamatanya. Apakah dia Cyclops? Dibuka kacamatanya terus sehingga, atau dia itu keturunan Itachi sehingga mengeluarkan Rasengan nih. Rasengan. Ternyata sudah mulai mengerikan di episode 2 ini ya. Aduh, lupa pula lagi adik ini sama kuntilanak yang membawa koper itu ya. Waduh, di koper, masuk dalam koper lah kok. Masuk dalam koper kok, dilipat kakak ini nih. Kuntilanak ini agak lain pula deh. Oh, ternyata dia masih memberanikan diri sendirian ya. Ternyata dia sangat, aduh, ini jadi mana ya, masih ditengok lah. Jadi cepat kali, belum nengok lagi. Wah, dia terheran karena dia tahu rambut atas dia pendek kan, berarti itu dari rambut yang bawahnya lah itu, rambut bawah kakak itu yang panjang itu. Dia tidak menyangka ternyata rambut bawah kakak itu panjang sekali ya. Wow. Dia sama dialognya kayak kemarin juga ya. Ternyata, aduh, ini mak sendirian juga. Ini yang bego ganjang tadi tuh rupanya kakak kok kakek nih. Udah kan, kau kan bodoh, kau lari ke sana. Ternyata tiba-tiba kaki adik itu tak bisa berjalan. Kenapa dia? Kakinya patah. Dan akhirnya pun kakak itu sendirian terkunci ya. Aduh, betapa bodohnya mereka. Dia terkunci. Ambil tadi martir itu, aduh, ternyata tidak bisa dipukul. Aduh, sudah mulai panik dan mereka ya. Aduh, pakai baca ayat kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ternyata dia setelah berlari sana kemari, dia balik lagi ke situ lagi dia. Aduh, begitu malam nasib. Artinya kuntilanak itu dia mengetahui sesuatu dia itu. Kenapa dia bisa ngasih tahu mereka kalau di rumah itu ada penunggunya, kalau adik itu pelajar laki-laki itu kakinya patah. Terjadi apakah akan terjadi pertarungan yang sengit? Ternyata kakak kuntilanak juga mencari lampu. Oke, apa lagi nih? Ternyata ada seorang pria dari kepolisian dan habis. Oke lah. Ternyata di episode ini sangat menegangkan ya. Pokoknya jangan dian keberanian kalian ya untuk nonton ini. Oke lah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Bye. Macam polisi.